usaha biar cepat stabil, kemudian usahanya biar maju. Baik, untuk membersihkan waktu kami panggilkan Bapak Niko Aprianto. Tepuk tangan Ibu. Nah, narasumber hari ini kita Pak Niko. Nah, halo, apa kabar? Mas Niko. Nah ini seragamnya tentu saya putih. Apa kabar? Nah, silakan. Nah ini narasumber kita. Monggo. Sebelum itu silakan Mas Niko perkenalkan dulu ya. Asal dari mana, istrinya berapa? Kemudian usahanya apa? Sejak kapan bisa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada aja di belakangnya masa sini. Lanjut Pak, lanjut. Sini aja. Hah? Udah Pak. Udah daftar tadi. Saya mulai untuk punya bisnis warung kita atau warung kelontong yang dimulai dari 2017. 2017, ya, 2017. Jadi sih kalau untuk gimana cara untuk membuka bisnis dan minimarket bisa kita gambarkan dan Ya, nggak biasa Bu, kalau saya kan nggak biasa ya. Baik, tadi disampaikan kita sampai duduk Pak Diko di sini. Nah, saya minta satu orang atau dua orang bisa ke depan KBS ini karena saya akan bertanya nih kepada Ko, ya beberapa pertanyaan tentang usaha. Ada yang mau dampingin saya atau di sini siapa yang punya usaha satu orang di sini, ya. Baik, sambil santai ya, Mas Iko ya. Ada ibu-ibu, bapak, ibu masuk ke dalam sini, Bu. Satu orang aja Bu. Yang mana? Tadi Bu, dari ibu naik ke sini. Ya siapa? Coba. Yuk, sambil duduk di sini sampai santai. Yang belakang ibu mau? Ya ada Bu. Langsung aja Bu ke sini duduk. Nah, nanti gantian ya Bu ya. Ya. Baik. Nih ya. Saya di sini akan bertanya nih ya kepada Pak Niko untuk membuka warung sembako bagi pemula. Buka usaha itu sejak kapan ya Mas Niko? Mungkin para undangan juga ingin tahu ya seperti apa sih sampai maju usahanya sampai istilahnya stabil sampai sekarang. Sedangkan kemarin kita sempat COVID ya Pak Nikonya. Rata-rata yang COVID itu kan sampai istilah ada yang belum tikar ya Bu ya sampai tutup. Nah sedangkan yang kenapa saya manggil narasumber Pak Niko karena usaha Pak Niko itu sampai sekarang pun stabil. Bahkan dari mulai kecil saya tahu warungnya kecil sekarang udah gede gitu ya. Baik, yang pertanyaan saya gini, buka usaha itu sejak kapan nih Pak Niko nih? Kebetulan buka usaha dari 2018. Selanjutnya saya tinggal rumah. Jadi kebetulan pada saat itu daerah rumah saya itu memang belum ada warung. Ada pun saya lihat tidak lengkap. Ada yang barangnya penuh, cuman tidak mungkin gitu. Nah pada akhirnya satu itu saya cuma punya modal 1.500.000. 1 juta itu modal apa Bu? 1.500.000 dan kebetulan hanya bermodalkan satu etalase ukuran 1 meter. 1 meter, pendek ya? Dan pada waktu itu ya cuma pakaian pada umumnya. Saya cuma mempergunakan ibaratnya kali-kali rapian atau Pakai kawat. Nah, cuma modal kawat tali rapi aku bukan dibor pakai paku lagi ya. kebetulan memang bersyukurnya saya bekerja di Kopi Indonesia ini kita tiap harinya berkenal dengan para pengusaha baru. Jadi sedikit banyaknya most artikel atau barang-barang yang dibutuhkan oleh customer kita udah paham nih 1 sampai 50 artikel lah. Jadi dengan uang 1.500.000 itu padahal Ya. kita emang shop atau belanjakan barang-barang yang memang paling dibutuhkan oleh si customer tersebut. Dan pada awal usaha itu jauhkan dari sifat hawa nafsu yang terlalu kubu-kubu. Nafsu modal aja 50 juta akhirnya tutup karena pengen banyak. Pak Niko aja 1 juta modalnya loh. 1.500.000
pure murni, nggak ada yang ditambah-tambahin, benar-benar 1.500.000, dan setiap kali kita ada rezeki kayak 100.000 atau baru aja kita tambahin sedikit-sedikit tuh. Nambah ya barangnya. Ya. Dan memang dari hasil usaha tersebut tidak ada yang kita pakai untuk kebutuhan pribadi, baik kita ngambil dulu nih. Nah, jadi emang benar-benar pada saat itu pencatatan untuk keluar masuknya barang. Keuangan. Benar-benar kita merintis dari awal, betul. Dan ketika kita menambahkan modal dari uang gaji atau bonus dan lainnya, itu jangan berharap kita dikembalikan dari warga dan usaha kita yang sedang kita merintis ini, Bu. Gitu. Dan keuntungan dari si warung itu udah tetap kita puterin ke barang lagi, seperti itu. Oh, hebat kan Bu? Nah Ibu yang punya warung ya, kalau uang warung jangan Ibu beli buat COD, beli laci, datang COD, bayar situ. Nah itu akan nggak terasa loh, Bu, bener nggak Bu? Iya kan? Jadi apa yang tadi Pak bilang, uang dari warung, hasil usaha warung dipisahkan khusus buat warung-warung, khusus buat belanja. Uang pribadi kantong aja Bu. Nanti sekarang kan zaman COD, datang COD, Bu, COD berapa? 50.000, ambil laci, terhasil. Nah di situ Bu ya, contoh seperti Pak Niko itu dari mulai 1 juta, bahkan dia bikin usaha warung ini diikat pakai tali rapi sama kawatnya, bisa berkembang ya. Nah di sini ada tanya nggak Bu? Ada apa? Saya kasih nih, Pak Niko ada mau nanya katanya. Nah ya, Ibu kayaknya uangnya digabung ya, buat belanja juga. Coba silakan Bu pertanyaannya. Langsung aja. Selamat malam, Pak. Saya itu Nah, saya menanyakan, warung Bapak kan warung lontong ya? Apakah itu maksudnya untuk modal di sana itu kan disembunyikan? Soalnya bapaknya ini kan punya bisnis gaji. Bagaimana kalau seandainya bapaknya itu punya gaji? Itu cara membangunnya bagaimana? Iya, saya ngerti paham. Jadi istilahnya suami itu nggak kerja, cuma warung doang ya, nggak punya usaha lain-lain. Jadi ngambilnya dari warung. Nah, kalau Pak Niko kan tadi sambil kerja punya modal usaha. Ya, silakan Pak Niko dijawab. baik Bu, terima kasih banyak. Mungkin di lingkungan rumah saya pun banyak yang seperti itu. Jadi ada pun yang suaminya kerjanya ibaratnya serabutan ya, apapun yang bisa jadi tambahan nominal mereka lakukan. Nah, kebetulan apabila kita mengalami situasi tersebut, bolehlah kita memperlakukan misalkan yang stay di toko itu adalah istri kita yang notabene menunggu si pelanggan-pelanggan itu datang. Apabila misalkan suaminya emang tidak bekerja dan segala macam, ketika kita emang tentunya ketika misalkan kita mau prepare punya usaha, berarti ada nominal yang memang kita siapkan. Nah, bisa si suaminya ini ibaratnya sekarang itu kayak ngedrop dari warung ke warung itu hanya melakukan perputaran saja. Jadi kayak misalkan contoh, misalkan kita punya 1 sampai 10 artikel barang ya, yang kita anggap benar-benar laku. Nah, kita bisa maintain warung-warung area sekitar rumah kita. Jadi si suami ibu yang memang ibaratnya emang stay juga di warung itu punya penghasilan juga dari barang yang diputarkan dari hasil warungnya itu tersebut gitu Bu. Jadi si uang yang ibu stay di warung itu utuh penghasilannya, suami ibu pun dapat penghasilan tambahan dari perputaran barang yang memang dilakukan sendiri oleh suami ibu. Dan si uangnya ini jangan campurin sama uang ya, jangan dicampurin Bu, karena kenapa? Biar aja maintain si pembelian produk ini yang notabene kartonan dipisah dengan yang reguler Bu, karena kalau disatuin nanti bakal campur, entah ibu dengan beli beras dipisah. Karena saya pun sama Bu, baik dari beras, rokok, cemilan, dan sembako lainnya itu dipisah-pisah. Memang terlihat ribet gitu, cuman lebih aman. Iya, lebih aman Bu. Gitu. Jadi kita ketahuan nih ketika misalkan ibu hati-hati kalau ibu nanti buka warung dan segala macam. Kita senang sekali ketika ada sales yang datang, baik sales kerupuk, yang lain. kerupuk ataupun kayak mainan-mainan anak. Kita pasti langsung terima karena kita mikirnya adalah keuntungannya. Bu, ini lebihnya 2 ya, Bu, ini lebihnya 5 ya. Tanpa kita hitung ulang, baik si kerupuk itu sendiri atau si mainannya itu sendiri.
ketika misalkan sudah mainannya sini udah habis atau grup main udah habis, ketika kita hitung uang si grup atau si mainannya itu kurang atau nggak sesuai. Nah itu yang saya pernah saya alamin, itu pernah bisa sampai 50.000 pada saat itu dari mainan. Pada akhirnya saya hitung ulang, ternyata benar dari si mainannya itu ketika dia bilang 50, ternyata itu cuma ada misalkan sekitar 45. Kalau mainan itu misalnya kita terima itu nggak cuma 1 lembar, tapi bisa jadi 3 lembar. Kebayang 3 lembar kali 5 udah 15.000. Keuntungan yang harusnya kita dapat jadi hilang. Iya, gitu. Oke, Ibu tadi sekarang nama Pak Niko ya? Yang mainan jadi terkadang kalau misalkan ibu suka lihat di warung-warung itu kan ada tuh mainannya 1.000 atau 2.000. Sales datang. Ya, Yang di staples, Bu. yang di staples, Bu. Gantung. Ya. Ya, mohon maaf saya bukannya mau menyudutkan, bukan. Cuman memang saya mengalami alangkah baiknya ketika ibu menerima Barang tersebut? titipan atau barang tersebut itu baik dihitung ulang. Tuh. Karena namanya staples, khawatirnya kan dia copot gitu. Ada di saddle bag sih salesnya tersebut, tapi tidak kita gitu. Jadi langsung gantungin aja. Gitu. Karena waktu itu pernah saya sempat sampai 50.000 tidak adanya gitu. Itu konsinyasi, Bu. Jadi dibayar yang emang yang laku gitu. Cuman ya jadi kan ini pengulang itu. Hitung ulang si barang yang habis. Kan kalau dia awalnya emang cuma 45, dia ngomong 50, di awal aja itu udah ada kerugian gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang untuk saat ini terjadi itu kasusnya beras. Nah, beras nih, Bu. Beras. Misalkan modal awal ibu 700.000 satu bal. Nah, harga berasnya makin meroket tuh. Ya betul kan? Misalkan dari satu bal ini ibu udah dapat hitung 50.000. Karena beras naik, ibu akan beli satu bal lagi ketika satu bal ini udah habis. Itu keuntungannya udah habis, Bu, untuk modal di awal beras yang karena saat ini naik gitu. Jadi dibeli yang baru ya, harga baru kan ya. Nah, Terus cara menghitung laba itu berapa persen dari harga pokok? Kalau saya biasanya karena saya konsepnya semi agen yang disebutnya ya, itu saya kecil, Bu, paling 2-3%. Nah kalau saya emang berlakukan di tempat saya, itu saya ngadopsi dari sini, Bu, dari lote. belanjanya ya? Ini apa harganya? Harga. Jadi apabila misalkan ada customer yang memang punya warung nih, Bu, dia beli rencengan, itu harganya berbeda dengan orang yang beli rencengan tapi dia punya warung. Gitu kalau saya. Kayak grosir gitu. Ya, karena gini, Bu, saya sedikit apa nggak apa-apa ya. Karena saya bukan memonopoli, jadi di tempat saya itu karena emang tadi yang seperti Ibu tanyakan, bagaimana apabila misalkan suaminya tidak ada penghasilan kayak gitu. Nah, banyak ibu-ibu rumah tangga yang memang nitip dagangannya untuk sarapan pagi-pagi ke warung saya. Gorengan, semacam gorengan gitu, nasi uduk Baik kue gitu ya. basah dan segala macam. Nah, di situ mau tidak mau kita harus menyiapkan bahan baku untuk mereka mengolah kembali dagangannya, dan kita tidak bisa menjual dengan harga tinggi, Bu. Jadi beli lagi di tempat, nah beli di sini dijual lagi di tempat nitip gitu ya. Ya, jadi kita muter gitu, Bu. Nah ini ilmu ya, Bu ya. Karena kalau misalkan kita ngambil profit terlalu tinggi dan segala macam, itu kasihan, Ibu. Gitu. Kita mau beli terigu aja kan dia kok mahal ya gitu, daripada jauh-jauh mereka ke agen dan segala macam. Ya udah kita siapkan one stop shopping di mana barang terkecil pun gitu ya, seperti peniti atau biasanya tuh yang jarang dicari baterai remote yang A3 Yang kecil. Iya, itu kita harus siapkan. Sampai mungkin zaman dulu tuh ada bulawai ya, Bu ya, kayak sabun batang gitu ya. Walaupun jarang ada yang nyari, tapi kita tetap siapkan. Karena kenapa? Biar mereka nyari itu ya udah, walaupun tokonya kecil atau warungnya kecil, ya tapi serba ada gitu ya. Udah mereka ingetnya brand nama kita gitu. Oh, warung mana aja, warung sana aja, warung sana Iya, aja. jadi terkenal dan lengkap, ada semua ya. Lengkap, betul. Nah ya, Bu ya, tadi udah dijelaskan ya. Ya. Gimana, Ibu? Jadi apakah
gitu. Jadi yang kita kalau bahasa sehari-hari yang kita ya yang kita hajar itu ketika emang untungnya kecil, tapi perputarannya yang cepat Bu. Itu kayak misalkan nih kita ngambil contoh satu kecilnya itu Royco misalkan. Royco misalkan satu dusnya itu akses sambil pakai kalkulator ya. Misalkan kita dulu ya untuk saat ini misalkan Royco kemasan lama 207 500 harganya Bu ya. Nah, kita bagi satu dusnya isinya 48 renceng. Biasanya warung itu ngejual Rp5.000. Apabila misalkan 207.500 kita bagi 48 itu modalnya Rp4.322. Ya, kalau misalkan kita jual biasanya agen itu 5.000. Kita dari per rencengnya dapat untung Rp677. 677 dikali 48 itu satu dus kita udah untung 32.500. Satu karton ya. Satu karton. Keuntungan dari Royco tuh ya Bu ya. Mungkin kalau kita berbicara rencengan untungnya bahkan lebih gede. Mungkin di sini ada bapak dan ibu pelaku bisnis yang memang jualnya kartonan. Paling besar mungkin mereka ngambil 5.000. Paling besar itu juga gitu. Dari satu dus itu gitu. Nah, karena kita emang konsepnya ya udah kita jual semi tapi rencengan aja gitu. Baik Pak Dadang. Ya. Baik, ini saya mau tanya lagi ke Pak Niko nih. Kenapa sih memutuskan buka usaha? Terus bagaimana menjaga usaha agar tetap stabil dan berkembang? Nah, dua pertanyaan. Rata-rata kan ibu-ibu usahanya paling stabil ya Bu ya, jangan sampai turun apalagi gulung tikar ya. Kemudian saya nanya, kenapa memutuskan usaha? Karena kan itu ada yang usaha, ada yang nggak mau, ada yang mau terima isan ngasih modal doang ya Bu ya, terima beres. Itu pertanyaannya Pak Niko. Kenapa memutuskan buka usaha? Kemudian bagaimana menjaga agar usaha tetap stabil dan berkembang? Terima kasih Pak Dadang. Kalau kenapa sih pengen buka usaha dan segala macam gitu? Karena konsep dari diri saya sendiri ingin ketika misalkan kita udah masa pensiun dan segala macam kita udah punya fondasi yang kuat gitu. Di saat nanti kita memutuskan untuk desain atau udah habis masa bakti kita di perusahaan kita itu sendiri itu Bu. Karena menurut saya gambaran untuk saat ini senyaman-nyamannya kita bekerja gitu. Alangkah baiknya kita punya usaha sendiri. Khawatirnya ketika kita punya tabungan dan segala macam tapi kita nggak punya fondasi di awalnya itu bakal sulit pada dasarnya. Karena memulai usaha di saat kita sudah mulai desain dan segala macam itu lebih susah untuk membangunnya gitu. Tapi kalau misalkan kita udah mulai dari sebelum kita desain dari jauh-jauh tahun lah ibaratnya kita menginvestasikan waktu kita di usaha kita sendiri itu bakal jauh lebih nyaman. Dan mungkin kenapa saya milih bisnis sembako ya, mungkin karena keseharian saya gitu untuk dari 7 tahun belakang mungkin saya terima di lote ini 2013 pada datangnya bukan 2013 ya gitu, dan berkecimpung di dunia sembako ini gitu. Dan saya pun barengin dengan kita main ada di baju olahraga kayak gitu Bu. Cuman memang lebih fokusnya ke sembako sih kayak gitu. Dan bagaimana sih Menjaga usaha agar stabil dan berkembang. ya usaha tetap stabil dan berkembang, kita harus mengikuti kemana arah usaha saat ini. Kebetulan memang di 2018 itu kita angkuh nih, wah tempat kita ramai, bersih, harga kita bagus, pelayanan kita bagus, kita ngarepin orang pada datang nih ke toko kita gitu. Bisa masih 2018 ke bawah, cuman 2018 ke atas sampai 2024 ini baik modalan market ataupun bisnis online dan segala macam itu yang diarahkan mereka atau bisnis itu adalah jalur delivery. Bagaimana ibu di rumah saja sudah bisa pesan barang. Buktikan sekarang udah banyak yang biru atau yang hijau ataupun yang orange gitu untuk melakukan transaksi. Ibu mau nyari segala sesuatu barang cukup handphone aja buka gitu kan udah bisa gitu. Nah itulah yang saya lakukan di rumah juga gitu, dimana
di saat waktu senggang kita melakukan delivery service Bu, walaupun nominalnya tidak besar pada Tidak besar. tapi kita menjaga kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Betul. Kayak gitu, dimana kita emang benar-benar maintain dan segala macam gitu. Dan diusahakan Bu, apabila ibu dan bapak yang ingin punya usaha warung gitu, kita jangan saling cemburu dengan warung sekitar satu sama lain, jangan. Jangan saingan Bu. Iya. Rezeki mah lo yang atur. Betul. Ah. Jadi karena mereka itu teman-teman kita gitu. Karena itu yang saya lakukan di rumah gitu. Jadi ketika kita emang punya barang, mereka tidak punya barang, kita saling menadang. Saling bantu. Saling bantu. Karena sewaktu-waktu pun kita pasti nggak punya barang gitu, dan Ya. mereka punya gitu. Jadi saling menghargai gitu. Jadi Dan itu, saling membutuhkan ya. kita jangan sama-sama. Anggu. Ya. Ya. Itulah tantangan kita dalam berwira swasta Bu. Karena wah, warung ini rame amat ya, barangnya plus ketat gitu. Kita panas kan ada usaha gitu Bu. Kita gajian. Ini mau di sini nggak? Ayo mau ikut banget gitu. Kadang pikirannya beda. Wah, sama pakai pamakai cina gitu Pak. Terus tadi ya nanya apa Ibu? Jadi gini, saya etalase udah punya juga. Ya. Hasrat ingin Buka usaha? buka usaha, Hah? itu besar gitu ya. Tapi Hah? soal ini, nah modalnya harus beli kali ya. Kalau kita pinjam ke bank gitu, Hah? itu saya nggak ngerti ya. Saya udah kemudian karena banyak kasus di kompleks saya itu retail itu pasti banknya gara-gara pinjam Iya. uang. Ini banknya apa? Bank emok apa bank ini? Banknya Oh, bank biasa. Oh. Tapi kan pas saya tanyakan ya, ternyata dia bilang memang suku bunga gitu ya. Saya juga bisa besar juga. Nah, gitu. Oh, jadi Ibu cemas ya Bu ya? Iya. Sepertinya gini Bu ya? Gitu, karena sampai mungkin itu sebenarnya kan rencana buat mencuri Iya. Bapak. Hmm. Tapi kan karena sayanya di UN gitu, tadinya biar ada Generasi memasukkan ya, Bapak juga Ibu juga ya? Hah? Ya. Nah. Nah itu wacana aja, jadi gimana untuk memulainya? Nah. Makanya aku datang ke sini hari ini. Jadi cemas nih Pak Niko, Ibu itu mau pinjam ke bank, bunganya gede, takut nggak kebayar atau gimana, akhirnya banyak gulung tikar tutup ya. Sedangkan ke bank berjalan terus tiap bulan harus dibayar. Nah coba Mas Niko mengenai banknya, mungkin bisa dibantu seperti apa? Pak Niko pernah pinjam ke bank nggak buat bisa modal? Coba silakan. Jujur ya Bu, saya belum pernah mau melakukan usaha di rumah itu dengan minjam Ke bank, ke bank ataupun ke yang lain gitu. ke bank keliling bank emok ya. Jadi, jangan Bu. Terus, ya. Nah. Baik Bu, paling kalau misalkan Ibu dasarnya ingin minjam ke bank, otomatis Ibu mesti perhitungkan berapa profit yang memang Ibu hasilkan per hari. Ya. Apabila misalkan masih merintis, alangkah baiknya emang pakai modal seadanya aja. Kayak Mas Eko tadi ya. Ini digital loh Bu. Kalau kita misalkan maksain gitu menggunakan pinjaman gitu, oke lah pertama kelihatan megah dan segala macam gitu. Cuman kan kita belum tahu perputaran di ruang lingkup Ibu tuh yang laku apa dan segala macam apa gitu. Nah apabila misalkan Ibu punya 3 juta, ya udah hajar aja 3 juta gitu. Toh di sini adalah tim dari Lotte yang memang berkecimpung Bisa di membantu ya. ya, baik di retail, kita kan toko-toko sembako dan segala macam ya. Kalau hotel restoran catering ada Mbak Nurul, ada Ardi, ada Mas Tommy gitu. Atau kalau dari retail mungkin ada Niko, ada Mas Vika, Mas Pidi, Mbak Nanda, Mbak Ridwan. Dimana kita insya Allah bisa membantu untuk mendirikan founder aktivitas yang memang sekiranya dibutuhkan gitu. Apabila misalkan Ibu mau buka gitu, dengan sedikitnya modal mungkin 3 juta sampai 5 juta rupiah gitu. Step by step. Ya. Disekat-sekat gitu. Iya. Nah, kebetulan mungkin apabila misalkan di rumah saya pengen punya usaha tapi yang udah komputerisasi atau monitoring di aplikasi gitu ya. Kebetulan di kita juga ada namanya toko modern Ibu. Nah kemarin kita baru buka di daerah Cikampak Pak. Tampak. Nah, di salah satu sekolahan Said Ahmad.
itu beliau emang sih investasinya agak lumayan Bu ya, di atas 100 gitu. Cuman memang beliau pengen mudah untuk memonitoring keuntungannya berapa, dimanapun beliau ngecek itu bisa, karena sistemnya web gitu bisa. Nah itu kalau misalkan ibu emang mau membuat yang apa ya, ibaratnya kalau sekarang kan udah modern banget, mereka pengen gabung sama biru dan merah, cuman nominal investasi lebih besar, jauh banget besarnya, bisa sampai 1 lebih gitu kan. Tapi misalkan kerjasama dengan Lotte, apabila misalkan ibu udah punya ruang lingkup yang cukup untuk bikin toko, itu mungkin kita bisa perhitungkan, mungkin mas saya punya nominal misalkan 50 juta. Nah nanti bisa dihitungkan sama, biasanya Niko sama Mas Rijal yang on the spot ke lapangan gitu, untuk menghitung perlu rak berapa, perlu barang berapa, sampai mesin kasirnya itu. Mesin kasirnya pun bukan hanya komputer dan video biasa, tapi udah mempergunakannya emang ada di Indo dan di Alfa. Jadi udah modern banget lah kayak gitu. Nah kalau Niko saranin yang ibu tadi pengen yang kecil, bisa merintis dari modal 3 juta sampai 5 juta rupiah kayak gitu. Jadi yang 3 juta dulu aja ya. Kita aja biar tidak beban pada Nah betul, Bu ya. Itu seperti usianya Bu, jangan. Tadi kan Pak Niko bilang jangan Bu. Yang saat dulu aja tuh udah dipakai dulu buat usaha, modal usaha itu ya. Betul. Jangan pada karena saya pun pernah merasakan itu banget ya, kumplit dan segala macam. Akhirnya uang gaji kita terbuang ke rumah membeli barang-barang yang memang tidak perlu gitu. Tidak perlu. Nah, pada akhirnya kita uang nggak muter, dan emang yang lebih baiknya kita tambahin itu ketika emang ada yang request, mas kok nggak ada ini baru kita kayak gitu sih. Baik. Nih ada yang bertanya di belakang, silakan Ibu. Mic-nya mana? Boleh. Bapak Ibu yang punya usaha warung, ada yang mau bertanya nggak? Nah, sebentar Ibu dulu ya. Nanti ke belakang Bapak antri, silakan Ibu. Namanya siapa, punya usahanya Ibu, silakan. Waalaikumsalam.